Bab 151, menjadi kaya berarti berkemauan keras. Mendengar perkataannya, Ouyang De berkata, rumah ini adalah rumah leluhur keluarga Ouyang kami. Uang pembongkaran dengan sendirinya akan diberikan kepada keluarga Ouyang kami. Hari ini adalah hari untuk mendapatkannya kembali. Chen Feng melambaikan tangannya, menunjukkan ekspresi terkendali. Tidak perlu berdebat tentang masalah ini. Kami, Peng Cheng Group, bertanggung jawab atas pembongkaran, dan dengan sendirinya kita akan memutuskan kepada siapa uang pembongkaran itu akan diberikan. Lupakan saja. Setelah mengatakan itu, dia mengirimkan koper itu langsung ke Ouyang San. Xiao San, uang ini milikmu. Sayang, aku sangat mencintaimu, banyak. Ouyang San melangkah maju dan memeluk Chen Feng. Dengan wajah besar berminyak, dia menciumnya dengan keras lebih dari selusin kali, dan kemudian berbalik untuk berbagi uang dengan semua orang di keluarga Ouyang. Menurut rencana yang telah disepakati sebelumnya, Ouyang Zi mengambil langsung 3 juta, dan 3 juta sisanya dibagi rata antara Ouyang De dan Ouyang Cheng. Pada saat yang sama, mereka memandang Ye Bufan dengan sangat waspada, takut dia akan merebutnya. Ye Bufan bahkan tidak melihat mereka. Dia menoleh untuk melihat Chen Haizu yang berdiri di sampingnya. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini? Chen Haizu berkata, ya, saya adalah manajer umum grup Peng Cheng. Semuanya di sini adalah keputusan akhir saya. Ye Bufan berkata, uang dalam jumlah besar dibagi. Bisakah Anda memikul tanggung jawab? Chen Haizu tersenyum arogan. Dia dan Chen Feng layak menjadi ayah dan anak. Semuanya mereka sombong dan sombong. Wah, kamu tidak perlu merasa tidak puas. Grup Peng Cheng diputuskan oleh ayah dan anak kita. Kita bisa memberikan uang kepada siapapun yang kita mau. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti. Ye Bufan mengangguk, oke. Kuharap kamu bisa tertawa sampai akhir. Chen Feng berkata, ya, aku tidak tahu apa yang membuatmu begitu sombong. Kamu bukan apa-apa di depan ayah dan anak kami. Mesin pengait forklift di sebelahnya, lakukan, hancurkan rumah untukku. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada pekerja di belakangnya untuk bersiap. Begitu Ye Bufan turun tangan untuk menghentikannya, dia akan membuat orang ini kesulitan. Tapi yang mengecewakannya adalah Ye Bufan hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu bahagia. Di bawah pengoperasian 5 mesin besar, debu berterbangan ke udara, dan tak lama kemudian rumah tua itu berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Ye Bufan tidak tinggal di sini lagi, naik ke Pasat, dan pergi bersama Tang Jian dan yang lainnya. Apakah kamu melihat itu? Dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, dan kami menghancurkan rumah ini. Chen Feng mendatangi keluarga Ouyang dengan bangga, itu selalu bergantung pada kekuatan. Grup Peng Cheng kami memiliki keluarga Gus sebagai pendukung, apakah grup Wuhu atau Ye Bufan, mereka tidak ada apa-apanya di mata kami. Keluarga Ouyang menerima uang pembongkaran dan tidak bisa menutup mulut karena tertawa. Ya, Tuan Muda Chen masih efektif pada saat kritis. Dia dapat menghadapi anak laki-laki Ye Bufan itu tanpa emosi. Kakak kedua, kamu benar-benar menemukan menantu yang baik. Bahkan sulit untuk menemukan lentera. Ya, baiklah, hari ini adalah hari yang baik untuk berbahagia. Saya akan menjadi tuan rumah malam ini, mari kita pergi ke restoran Tian Hao untuk merayakannya bersama. Sayangku, kamu sangat bijaksana. Sampai jumpa malam ini. Semua orang di keluarga Ouyang sangat senang. Restoran Tian Hao adalah restoran termewah di Kabupaten Wufeng. Konon harganya beberapa ribu yuan untuk makan di sana. Biasanya mereka tidak ingin pergi, tetapi hari ini keinginan mereka akhirnya terkabul. Setelah beberapa kali sanjungan yang memuakkan, semua orang di keluarga Ouyang pergi dari sini. Mereka mendapatkan begitu banyak uang sekaligus, jadi mereka harus bergegas dan menikmatinya. Ketiga saudara laki-laki dari keluarga Ouyang dibagi menjadi 3 kelompok, dan mereka semua keluar untuk membelanjakan uang dengan uang mereka sendiri. Ye Bufan kembali ke hotel dan memberitahu ibunya tentang rumah tua itu. Ouyang Lan menghela nafas dan berkata, robek saja. Lagi pula, aku tidak ingin kembali lagi.
Di masa lalu, dia masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap tempat dia tinggal selama beberapa dekade. Tapi kali ini Ouyang De dan yang lain memintanya terlalu sedih, tidak ada nostalgia sama sekali. Saat ibu dan putranya sedang berbicara, telepon Gu Qingcheng masuk. Xiao Fan, saya telah memesan Hotel Tian Hao malam ini. Anda dan bibi Anda bisa datang malam ini. Ye Bufan berkata, oke, kamar yang mana? Gu Qingcheng berkata, agar tenang, aku akan memesan seluruh restoran. Katakan saja pada pelayannya. Ye Bufan menutup telepon dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Orang kaya itu disengaja. Jika kami tidak setuju, kami akan memesan seluruh restoran. Faktanya, dia juga salah memahami Gu Qingcheng. Sebagai putri tertua dari keluarga Gu, meskipun Gu Qingcheng memiliki kepribadian yang dingin, dia masih sangat rendah hati dalam perilakunya. Alasan mengapa restoran Tian Hao dipesan dengan cara yang begitu terkenal kali ini adalah untuk meredakan ketegangan sebelum bertemu dengan Ouyang Lan. Menantu perempuan yang jelek takut bertemu dengan mertuanya. Meskipun dia berkulit putih, kaya dan cantik, dia tetap sangat gugup. Dengan menyewakan restoran, jumlah orang di sekitar akan lebih sedikit dan Anda bisa merasa lebih santai. Ouyang Lan berkata, nak, siapa yang menelepon? Seorang temanku ingin mentraktirmu makan malam-malam ini, dan dialah yang membeli ponsel itu. Ponsel mahal, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak. Restoran Tian Hao adalah tempat makan terbesar di Kabupaten Wufeng dan tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Setiap malam, selalu terang benderang dan orang-orang datang dan pergi. Di tempat parkir, sebuah BMW X6 berwarna merah menyala melaju. Mobil ini masih baru dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan belum sempat diberi merek. Pintu mobil terbuka, dan Ouyang Cheng serta Ouyang Duo keluar dari mobil dengan wajah ceria. Saat ini, ayah dan anak tersebut benar-benar berbeda dari keadaan mereka di pagi hari. Masing-masing dari mereka telah berganti pakaian desainer seharga puluhan ribu, dan mengenakan sepatu kulit baru di kaki mereka. Setelah melihat tempat parkir yang kosong, Ouyang Cheng berkata, dulu ketika saya lewat di sini, tempat parkir selalu penuh. Mengapa tidak ada mobil hari ini? Hari ini, oke, mungkin kita datang lebih awal dan ini belum waktunya makan. Petik 2. Ouyang Cheng melihat jam tangan Omega yang baru saja dibelinya dan berkata, benar, kita datang sedikit lebih awal. Petik 2. Mereka mengambilnya. Setelah tiba di 1,5 juta, saya menghabiskan 1 hari berjalan-jalan di luar dan mengenakan perlengkapan lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian saya membeli BMW dan menghabiskan semua uang saya tanpa menyisakan 1 sen pun. Saat ini, Mercedes-Benz hitam lain melaju, dan orang yang turun dari mobil adalah Ouyang De. Saat ini, Ouyang De dan Ouyang Cheng tidak jauh berbeda satu sama lain, mereka memiliki gambaran sebagai seorang nouveau riche, membeli mobil, pakaian bermerek, dan rantai emas besar setebal jari yang tergantung di leher mereka. Ouyang Cheng melangkah maju dan berkata, saudaraku, apakah mobilmu bagus? Tidak banyak uang yang tersisa. Bab 152, matikan. Ouyang De berkata, itu benar. Ye Bufan awalnya sangat sombong, tetapi ketika dia bertemu Xiao Feng, dia tidak lagi seperti cucunya. Dia bahkan menghancurkan rumahnya dan tidak memberinya 1 sen pun. Dia tidak berani melakukannya apapun. Biarkan dia pergi. Petik 2. Ouyang Duo berkata, itu bijaksana baginya. Keluarga Gu berada di belakang Xiao Feng. Bisakah Ye Bufan menyinggung perasaannya? Kali ini, Xiao Shan telah menemukan harta karun. Tak seorang pun dari keluarga Ouyang kami akan berani untuk menyinggung perasaannya lagi. Saat pria itu berbicara, Range Rover baru lainnya melaju. Setelah kendaraan berhenti, Ouyang Zi dan Ouyang San lah yang keluar. Saat ini, Ouyang San benar-benar berbeda dari pagi hari. Dia mengenakan gaun edisi terbatas Chanel, memegang tas LV di tangannya, sepasang sandal Prada di kakinya, dan sepasang gelang giok hijau zamrud di pergelangan tangannya. Itu terlihat sangat mulia. Begitu pula dengan Ouyang Zi di sebelahnya, dengan rantai emas besar, jam tangan emas besar,
jas dan sepatu kulit, serta sepatu kulit mengkilat. Jelas sekali, ayah dan putrinya tidak menganggur hari ini, dan 3 juta itu hampir habis. Melihat Ouyang San, Ouyang De dan Ouyang Cheng langsung menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. Mereka mengandalkan pohon besar keluarga Chen, dan mereka juga berharap Ouyang San akan mengambil uang Ye Bufan dan berbagi lebih banyak. Sanshan, kamu terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Sanshan, pakaianmu sangat indah. Sepupu, bahkan bintang-bintang besar di TV pun tidak secantik kamu. Tas ini juga cukup bagus, pastinya. Apakah itu mahal? Petik 2. Ouyang San mengangkat dagunya dengan ekspresi bangga di wajahnya, jelas menikmati pujian dari semua orang. Tidak terlalu mahal. Tas edisi terbatas LV ini hanya 100.000 yuan. Ouyang De berkata, Xiao Shan. Mobil ini sangat bergaya, apakah harganya 2 juta? Ini versi teratas, 2,8 juta. Petik 2. Ouyang Cheng berkata, 2,8 juta adalah masalah besar. Petik 2. Ouyang Zi berkata, tentu saja, Xiao Shan akan bergabung dengan keluarga Chen di masa depan. Mengapa kamu kekurangan uang? Petik 2. Benar sekali. Anggota keluarga Ouyang mengangguk. Ouyang Zi berkata, oke, Xiao Feng sudah memesan kamar, ayo masuk sekarang. Setelah mengatakan itu, beberapa orang berjalan menuju restoran bersama. Ketika mereka tiba di pintu, seorang wanita penyambutan yang mengenakan congsam merah cerah menghentikan mereka dan berkata, halo, siapa Tuan Ye? Kami bagi mereka yang telah memesan kamar pribadi, pembelian minimum adalah 10.000 yuan. Wanita penyambutan berkata dengan sopan, maaf, restoran Tianhao ditutup untuk umum malam ini. Silakan datang kembali di lain hari. Ouyang San sangat marah ketika dia mendengar ini, meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak, apa maksudmu? Kami telah memesan kamar pribadi, dan kamu benar-benar melepaskan kami. Tahukah kamu berapa banyak yang akan kami lakukan untuk menghabiskan malam ini? Menerima tamu manapun. Dia, tetapi jika mereka pergi dengan putus asa, mereka tidak mampu kehilangan orang ini. Saat ini, Chen Haizu dan Chen Feng, ayah dan anak, datang. Setelah melihat semua orang di keluarga Ouyang, mereka berkata, apa yang terjadi? Ouyang San segera menghampiri dan meraih lengan Chen Feng, dan berkata dengan genit, sayang, ini. Orang-orangnya sangat menyebalkan sehingga mereka tidak mengizinkan kita masuk. Ekspresi Chen Feng menjadi gelap dan dia berkata kepada resepsionis di pintu, apa maksudmu? Kami adalah pelanggan tetap di sini dan menghabiskan setidaknya ratusan ribuan di sini setahun. Wanita penyambut itu memiliki senyum profesional di wajahnya dan berkata, maaf, Tuan, restoran telah dipesan hari ini dan benar-benar tidak dapat dibuka untuk umum. Chen Feng berteriak, apakah Anda tahu siapa Anda? Kamu punya kamar pribadi dan kamu tidak berani menerima kami. Percaya atau tidak, aku akan menelepon manajer dan segera memecatmu. Untuk makan malam untuk pertama kalinya hari ini. Dia juga ingin menunjukkan bahwa dia berstatus di Kabupaten Wufeng, tapi sekarang dia dihadang oleh seorang pelayan, di mana dia bisa meletakkan wajahnya. Wanita penyambut berkata lagi, saya benar-benar minta maaf. Tetapi hari ini restoran telah dipesan. Bos telah secara khusus memberitahu kami bahwa semua yang makan atau yang telah memesan kursi akan dibersihkan tanpa syarat. Tentu saja, kami akan membuat sejumlah kompensasi kepada pelanggan lama dalam beberapa hari. Petik 2. Tapi tidak peduli apa, tidak ada yang bisa masuk malam ini kecuali Tuan Ye. Petik 2. Saya tidak percaya ada orang di Kabupaten Wufeng yang tidak berani memberi kami Chen. Wajah keluarga. Menurut Chen Feng, ini bukan lagi masalah makan. Jika dia pergi seperti ini, bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi jahat di depan semua orang di keluarga Ouyang di masa depan? Saat ini, Chen Haizu mengambil 2 langkah ke depan dan berkata kepada pelayan, saya Chen Haizu, bos grup Peng Cheng. Apakah Anda ingin saya diblokir dari luar? Resepsionis berkata, bos telah memberitahu secara khusus saya bahwa malam ini adalah ruang makan pribadi, tidak ada yang bisa menjadi istimewa kecuali Tuan Ye. Ekspresi Chen Haizu menjadi gelap,
masih ada orang di Kabupaten Wufeng yang tidak berani menatapnya. Baiklah, beritahu saya siapa yang memesan tempat itu. Saya tidak percaya dia tidak memberi saya mie 3 sen dari Tuan Chen. Nona Yingbin berkata, ini Nona Gu Qingcheng dari keluarga Gu di Provinsi Jiangnan. Dia memesan ini sendiri. Restoran. Apa? Bagaimana ini mungkin? Chen Haizu terkejut. Alasan mengapa dia begitu sombong di Kabupaten Wufeng adalah karena keluarga Gu di belakangnya. Jika benar-benar Gu Qingcheng yang mengelola restoran tersebut, dia tidak akan berani menjadi sombong di sini bahkan jika dia memiliki 120 keberanian. Namun kemudian dia menolak gagasan tersebut. Meskipun baru-baru ini ada kabar bahwa wanita tertua dari keluarga Gu akan datang untuk memeriksa grup Pengcheng, jika dia benar-benar datang ke Kabupaten Wufeng, dia pasti akan memberitahunya terlebih dahulu dari keluarga Gu di Kabupaten Wufeng. Memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah wanita penyambut itu dengan mulut besar. Terdengar suara nyaring, dan tamparannya keras, meninggalkan 5 sidik jari berwarna merah cerah di wajah resepsionis. Kamu, bagaimana caramu memukul seseorang? Teriak wanita penyambut itu dengan amarah di wajahnya. Seorang pelayan kecil berani secara salah menyampaikan dekret kekaisaran nona saya. Jika saya tidak mengalahkan Anda akan masuk surga. Chen Haizu berkata, Anda tidak ingin bertanya kepada saya siapa Chen. Jika Nona Gu datang ke Kabupaten Wufeng, bagaimana mungkin Anda tidak memberi tahu saya? Sekarang Anda memiliki 2 pilihan, mengakui kesalahan Anda atau menelepon manajer Anda. Siapa yang menurut saya sangat marah? Ternyata itu Tuan Chen. Berbicara, beberapa orang keluar dari lobi restoran. Secara pribadi, yang di depan adalah seorang wanita jangkung. Meskipun dia mengenakan pakaian profesional, dia tetap tidak bisa menyembunyikan sosok seksinya. Dia tidak terlalu tua, berusia awal 20-an, tetapi memiliki temperamen yang sangat tenang. Setelah melihat sekeliling, dia berkata, Tuan Chen, apakah status Anda hilang jika bersaing dengan pelayan seperti Anda? Zhang, orang-orang di hotelmu semakin keterlaluan. Mereka menolak tamu dan bahkan berpura-pura menjadi wanita tertua di keluarga Gu. Apakah menurutmu kami harus memberimu pelajaran? Chen Haizu berkata, tidak apa-apa berbohong kepada orang lain, tapi Anda tidak bisa menipu saya, Tuan Chen. Tahukah Anda bahwa keluarga Gu berada di belakang grup Pengcheng kita? Jika Nona Gu datang ke Kabupaten Wufeng, saya pasti akan menyambutnya secara pribadi, dan saya akan melakukannya membuat pengaturan untuk restoran. Bab 153, bukankah lebih baik pergi dengan tenang? Zhang Linman berkata, dia tidak berbohong, dia juga tidak berbohong kepadamu. Restoran hari ini dipesan oleh Nona Gu. Dia juga mengeluarkan perintah untuk melarang semua tamu masuk. Sekarang Nona Gu sedang menunggu tamu terhormat di restoran. Petik 2. Ini, ekspresi Chen Haizu tiba-tiba berubah. Jika benar-benar Gu Qingcheng yang memesan tempat tersebut hari ini, maka apa yang baru saja dia katakan seperti tamparan di wajah Nona Gu. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Jika Nona Gu datang ke Kabupaten Wufeng, mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Saat ini, suara bercanda terdengar dari belakang. Bos Chen sangat bangga. Mungkinkah Nona Gu datang ke Kabupaten Wufeng? Apakah saya harus memberitahu Anda di sini? Mungkin dia berkencan dengan seseorang. Semua orang melihat suaranya, dan Ye Bufan dan Ouyang Lan muncul di depan hotel bersama. Ouyang De berteriak, itu kamu, mengapa kamu ada di sini? Orang-orang zaman sekarang sangat menarik. Mereka ingin bertanya mengapa semuanya terjadi. Ye Bufan mengambil 2 langkah ke depan, memandangnya dan berkata, mengapa kita ada di sini? Ingin memberitahumu. Hal yang sama berlaku untuk Nona Gu. Mengapa kamu ingin memberitahu bawahan jika kamu datang ke Kabupaten Wufeng? Ouyang San berteriak dengan arogan, Ye Bufan, kamu sangat berani, tahukah kamu siapa kamu diajak bicara? Dia menganggap keluarga Chen dan putranya sebagai pendukung terbesarnya. Ketika pendukungnya ditanyai, tentu saja dia akan menjadi orang pertama yang melontarkan diri. Ye Bufan memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menoleh ke arah Ouyang De.
Ouyang Cheng dan yang lainnya, dan berkata dengan ekspresi sinis, ya, semuanya adalah merek terkenal. Kamu telah menghabiskan banyak uang, kan? Saya hanya tidak tahu berapa banyak yang kamu belanjakan. Pernahkah kamu menyesalinya? Kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Ye Bufan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu hindari. Tidak ada gunanya merebutnya jika itu bukan milikmu harga yang mahal. Kata Ouyang San, apa maksudmu dengan itu? Kata Ye Bufan. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikan keluarga Ouyang. Saat ini, Zhang Linman menatapnya dan berkata, Ye Bufan, apakah itu kamu? Apakah kamu Zhang Linman? Baru kemudian Ye Bufan memperhatikan Zhang Linman dan menemukan bahwa itu adalah teman sekelas Semnya. Ini benar-benar kamu. Saya tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Zhang Linman berkata, mengapa kamu ada di sini? Saya di sini untuk makan. Mungkinkah Anda adalah orang yang ingin diundang oleh Nona Gu? Ye Bufan berkata, hampir, tepatnya, dia ingin mengundang ibuku. Tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Yang pertama melompat keluar adalah Ouyang San, menunjuk ke arah Ye Bufan dan putranya. Dia berteriak, seorang penjual roti dan siswa miskin benar-benar menganggap diri mereka sebagai pribadi. Bagaimana mungkin Nona Gu mengundang Anda makan malam? Jin, tidak apa-apa berbohong kepada orang lain, bukankah kami tahu detailmu? Ye Bufan masih mengabaikan kedua orang itu dan berkata kepada Zhang Linman, beritahu Qin Cheng bahwa aku akan datang. Zhang Linman ragu-ragu sejenak, tapi masih mengambil walkie-talkie di tangannya. Nona Gu, Tuan Ye ada di sini. Ouyang San berteriak, kamu Bufan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Jika Nona Gu ada di sini dan kamu berpura-pura menjadi tamunya, kamu akan mati hari ini. Chen Feng kemudian berkata, berpura-puralah, jika kamu terus berpura-pura, kamu sangat miskin, bagaimana kamu bisa menjadi tamu yang diundang oleh Nona Gu? Tunggu sebentar dan biarkan aku melihat bagaimana akhirmu. Ye. Bufan tersenyum tenang, pasti ada orang yang nasibnya tidak baik, tapi mereka bukan aku. Saat ini, ekspresi Chen Haizu muram. Sepertinya dia mendapat firasat buruk. Mungkinkah anak laki-laki ini benar-benar tamu yang diundang oleh wanita tertua? Lalu dia menggelengkan kepalanya lagi, orang seperti apa Nona Gu itu, bagaimana dia bisa menghibur anak laki-laki malang di depannya dan memesan seluruh restoran? Pada saat ini, suara langkah kaki datang dari dalam restoran, dan Gu Qincheng, berpakaian putih, terlihat berjalan keluar dengan cepat. Terlihat jelas bahwa dia telah berdandan dengan hati-hati, dan wajahnya yang halus berpadu sempurna dengan rok panjang di tubuhnya. Ditambah dengan sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak di kakinya, dia dingin namun cantik, seperti peri dari surga. Berbeda dengan dulu, mungkin karena terlalu gugup, pipiku merah dan nafasku agak sesak. Nona Gu, ini benar-benar Nona Gu. Meskipun keluarga Ouyang belum pernah bertemu Gu Qincheng, mereka dapat mengetahui dari auranya yang kuat bahwa ini adalah putri tertua dari keluarga Gu. Melihat ayah dan anak Gu Qincheng dan Chen tegang, Chen Haizu dengan cepat melangkah maju dan berkata, Nona, Anda di sini. Tetapi Gu Qincheng bahkan tidak melihatnya, dan langsung menemui Ye Bufan dan Ouyang Lan, bersama beberapa ekspresi di wajah mereka. Dia berkata dengan gugup, Xiao Fan, apakah ini bibi? Ye Bufan berkata, iya, ini ibuku, ini temanku Gu Qincheng. Menghadapi kegugupan Ouyang Lan dan Gu Qincheng yang semakin meningkat, dia tidak lagi memiliki citra dominan sebagai presiden wanita Bingshan sebelumnya, dan berkata dengan canggung, halo, Bibi. Chen Haizu tercengang. Dulu, gambaran Gu Qincheng di mata semua orang adalah sikap dingin, mendominasi, dan menyendiri. Kapan dia pernah begitu gugup? Semua orang di keluarga Ouyang juga tercengang. Kapan Ye Bufan dan Ouyang Lan berhubungan dengan keluarga Gu? Wanita tertua dari keluarga Gu menundukkan kepalanya dan memanggil bibinya, apa yang terjadi? Tanda tanya. Bagus, bagus. Ouyang Lan meraih tangan Gu Qincheng dan berkata dengan mata berbinar, gadis ini sangat cantik, sangat cantik. Merasakan kebaikannya, Gu Qincheng sedikit santai dan berkata, Bibi, ayo masuk dulu.
Dengan begitu, mereka bertiga hendak berjalan ke hotel. Melihat pemandangan di depan mereka, keluarga Chen dan putranya menghela nafas lega. Meskipun Gu Qingcheng tidak memperhatikan mereka sekarang, dia tidak peduli tentang apapun dengan mereka. Tetapi pada saat ini, Ouyang San berkata, "Kamu berpura-pura menjadi apa? Tidak peduli betapa hebatnya kamu, uang pembongkaran telah dibagi di antara kami, dan kamu bahkan belum mendapatkannya semua itu." Setelah mengandalkan Chen Feng dan putranya untuk membantu keluarga Ouyang mendapatkan uang pembongkaran, Ouyang San menjadi terbiasa menyendiri. Dia merasa seperti semua orang mengelilinginya dan menyanjungnya. Tetapi pada saat ini, Ye Bufan mengandalkan momentum Gu Qingcheng untuk menghancurkan mereka. Bahkan pelindungnya, keluarga Chen dan putranya, seperti cucu. Dia bahkan tidak berani mengungkapkan kemarahannya keseimbangan, seolah-olah kepalanya berada pada benang yang salah. Faktanya, kalimat ini muncul dari benaknya bahkan tanpa memikirkannya, dan dia benar-benar patah hati. Mulutnya, tapi sudah terlambat dan semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Ye Bufan berhenti dan berkata kepada Zhang Linman, "Teman sekelas lama, tolong jaga dia dulu. Ibuku masuk dan ada beberapa hal yang harus kami lakukan, mengurus." Petik 2. Oke, Zhang Linman juga terkejut melihat Ye Bufan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Gu Qingcheng, tetapi karena profesi mereka, dia mengangguk dan memimpin Ouyang Lan ke restoran terlebih dahulu. Gu Qingcheng juga sadar dan berdiri di samping Ye Bufan. Anehnya, Ouyang Lan menjadi santai begitu dia meninggalkan sisinya, dan auranya menjadi semakin kuat, berubah menjadi citra presiden wanita yang mendominasi. Lagi sampai mati. Wanita ini memang seperti ini. Pengacau, semuanya baik-baik saja, kenapa kamu harus menaikkan pembayaran pembongkaran? Bab 154, berpura-pura menjadi X memang menyenangkan untuk sementara waktu. Ye Bufan memandang orang-orang di depannya, dan akhirnya matanya tertuju pada Ouyang San, dan berkata dengan bercanda, "Sepupu, jika kamu tidak memberitahuku bahwa aku lupa tentang pembayaran pembongkaran, terima kasih telah mengingatkanku." Berkata kepada Gu Qingcheng, "Anda telah membayar 10 juta yuan untuk pembongkaran rumah lama saya ke rekening saya, tetapi Tuan Chen dan putranya memberi mereka 6 juta. Apakah grup Gu Anda begitu kaya? Maksud Anda dapat membelanjakannya uang itu dengan santai dan memberikannya kepada siapapun yang kamu inginkan." Kepada siapa? Dia mengatakan ini dengan nada meremehkan, tetapi setiap kata didengar oleh orang-orang di depannya, terutama keluarga Chen dan putranya. Rasanya seperti sambaran petir. Semua orang di keluarga Ouyang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Gu Qingcheng akan membayar uang pembongkaran langsung ke rekening Ye Bufan. Pantas saja dia tak bereaksi saat rumahnya dibongkar. Ternyata dia sudah mendapat uang pembongkaran yang masih 10 juta. Chen Haizu dan Chen Feng, ayah dan anak mereka, berkeringat dingin. Jika Ye Bufan berbicara tentang pemukulan yang baru saja mereka lakukan, selama dia dan putranya menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka, mereka paling banyak akan dimarahi oleh Gu Qingcheng, dan tidak akan ada masalah besar. Pembayaran dana pembongkaran 6 juta mereka sepenuhnya ilegal. Jika diberikan kepada orang lain, mereka tidak akan kesulitan menanganinya. Selama Anda melakukan sedikit manipulasi, tidak akan ada masalah di akun. Tapi sekarang Gu Qingcheng langsung memberikan 10 juta kepada Ye Bufan, dan mereka membagikan 6 juta lagi, jadi masalahnya serius. Nama Ouyang Lan tertulis di sertifikat real estate rumah tua itu. Masuk akal dan sah baginya untuk mengambil uang itu. Karena Gu Qingcheng adalah putri tertua dari keluarga Gu, tidak ada keraguan tentang pembayaran langsung dana pembongkaran. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus mereka lakukan dengan 6 juta yang mereka kirimkan? Siapa yang pada akhirnya akan membayar biaya ini? Hal lainnya adalah penggunaan dana dalam jumlah besar secara ilegal, apapun plot atau sifatnya, sudah cukup membuat ayah dan anak menderita. Benar saja, ekspresi Gu Qingcheng menjadi semakin dingin. Dia memandang Chen Haizu dan berkata, "Katakan dengan jelas, apa yang terjadi dengan uang pembongkaran 6 juta itu?" Ini, wajah tua Chen Haizu berubah warna menjadi babi hati, dan dia berdiri di sana.
Di sana saya berkeringat tetapi tidak bisa berkata-kata. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, tidakkah Anda ingin menyangkalnya? Uang itu diberikan di depan saya, jadi tidak ada gunanya menyangkalnya. Lagi pula, mereka sudah menghabiskan hampir semua uangnya. Lihat di pakaian ini, tas dan jam tangan ini bukanlah barang mewah. Keluarga Ouyang juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka semua membungkukkan leher dan bersembunyi, ingin menyembunyikan diri, tapi itu jelas sia-sia. Saat ini, isi perut Chen Haizu diliputi penyesalan, ia menyayangkan mengapa ia membantu keluarga Ouyang membagikan dana tersebut secara ilegal, ia bisa saja memberikannya secara diam-diam, mengapa ia harus melakukannya di depan Ye Bufan. Berpura-pura menjadi keren terasa menyenangkan untuk sementara waktu, tetapi sekarang aku sengsara dan harus menanggung amarah Nona Gu yang menggelegar. Gu Qingcheng berkata dengan dingin, Chen Haizu, katakan padaku, apakah orang-orang ini memiliki sertifikat real estate? Tidak. Punggung Chen Haizu basah oleh keringat dingin. Tanpa sertifikat real estate, mengapa Anda memberi mereka uang sebanyak itu? Chen Haizu tidak bisa berkata-kata lagi. Ye Bufan berkata, biarkan aku menjawabnya untuknya, karena dia ingin membantu putranya berpura-pura menjemput wanita, jadi dia melakukan ini. Pak, Gu Qingcheng mengangkat tangannya dan menamparkan mulut Chen Haizu dengan mulut yang besar wajahnya, kamu benar-benar memindahkan 6 juta yuan atas kata-katamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa uang keluarga Gu adalah milikmu? Mulai sekarang, kamu dan putramu akan dipecat. Beri kamu waktu 3 hari untuk memberiku 6 juta yuan segera. Kembalilah, jika kamu kehilangan 1 poin, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di sel penjara. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke restoran tanpa melihat keluarga Chen dan putranya. Ye Bufan memandang mereka dengan bercanda dan berkata, sudah lama ku bilang bahwa sulit mendapatkan uang ini, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang tidak apa-apa, uangnya sudah habis. Ayo cari cara untuk menutup lubangnya. Setelah mengatakan ini, dia mengucapkan kata-kata ini. Pria itu melambaikan tangannya dan kemudian memasuki hotel. Chen Haizu benar-benar bodoh. Dia sukses besar di Kabupaten Wufeng dan mengandalkan keluarga Gu di belakangnya. Sekarang dia dipecat oleh Gu Qingcheng, semuanya sudah berakhir. Gajinya yang tinggi hilang, status sebelumnya hilang, dan yang terpenting, siapa yang berani memanfaatkan ayah dan anak setelah dipecat oleh keluarga Gu? Ini bukan yang terpenting. Yang terpenting apa yang harus dilakukan dengan 6 juta itu. Setelah bertahun-tahun berada di keluarga Gu, dia sangat menyadari gaya tegas wanita tertua. Jika uangnya tidak dikembalikan, ayah dan anak itu pasti akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara tanpa ketegangan apapun. Tapi kalau dikembalikan uangnya dari mana? Meskipun gaji ayah dan anak mereka sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak penghasilan mereka, semakin banyak pula pengeluaran mereka. Mereka pandai makan, minum, prostitusi, dan berjudi, dan tabungan gabungan mereka tidak cukup untuk 6 juta. Chen Feng jelas menyadari keseriusan masalah ini dan bertanya dengan gugup, ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kamu berani bertanya padaku apa yang harus kulakukan? Ini semua salahmu. Mengapa kamu melakukan ini jika tidak terjadi apa-apa? Mengapa kamu ingin memprovokasi Ye Bufan, pacar seorang selebriti? Kata Chen Haizu sambil menamparkan wajah Chen Feng dengan 2 mulut besar, melampiaskan amarahnya. Jika Chen Feng tidak menemukan Ouyang San sebagai pacarnya, dan jika keluarga Chen serta putranya tidak menyinggung Ye Bufan, dia akan tetap menjadi presiden tingkat tinggi Peng Cheng Group sekarang. Chen Feng diliputi amarah. Dalam sekejap, dia menemukan masalahnya. Dia menjambak rambut Ouyang San dengan lambaian tangannya, dan menyerang dengan mulutnya yang besar. Aku memintamu untuk bersikap kejam, aku memintamu untuk mengambil uang pembongkaran tanpa masalah, dan aku memintamu untuk memprovokasi Ye Bufan. Pada saat ini, Chen Feng membenci wanita di depannya jika dia tidak bisa mengendalikan mulutnya sekarang, dia tidak akan seperti ini. Ouyang San dipukuli hingga dia berteriak dan melawan dengan putus asa. Sayangnya, dia hanya seorang wanita,
jadi dia tidak bisa menjadi lawan Chen Feng. Semua orang di keluarga Ouyang, termasuk Ouyang De, Ouyang Cheng dan Ouyang Duo, menyaksikan dengan dingin, tanpa ada niat untuk campur tangan. Mereka juga menyadari keseriusan masalah ini. Karena Gu Qingcheng meminta Chen Haizu untuk menyerahkan 6 juta tersebut, mereka mungkin tidak dapat menyimpan uang pembongkaran yang mereka terima. Pelaku dari semua ini adalah Ouyang San, dan dia tidak sabar untuk naik dan menendangnya beberapa kali. Orang lain dapat mengabaikannya, tetapi Ouyang Zi tidak dapat mengabaikan putrinya yang dipukuli, jadi dia dengan cepat melangkah maju dan mendorong Chen Feng menjauh. Pada saat ini, Chen Haizu melambaikan tangannya di belakangnya, dan segera bergegas dengan 7 atau 8 pengawal, mengelilingi semua orang di keluarga Ouyang. Ouyang De segera menjadi gugup dan berkata dengan sinis, "Mertua, apa yang kamu lakukan?" "Omong kosong, mertua, mulai sekarang, keluarga Chen kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Ouyang Anda." Melihatnya barusan, Nona Gu memintaku untuk menyerahkan 6 juta, dan semua uang itu diberikan kepadamu. Dapatkan uang itu kembali kepadaku secepatnya, atau tidak ada yang bisa pergi hari ini. Ini, Ouyang De berkata dengan ekspresi malu. Uang itu diberikan kepada kami, tetapi hari ini telah dihabiskan. Chen Haizu berteriak, "Menghabiskan semuanya. Apakah Anda ingin saya membayar 6 juta dari kantong saya sendiri, atau apakah Anda ingin kami dan anakku masuk penjara?" Bab 155, kembali ke bentuk aslinya. Ouyang De berkata, "Tuan Chen, tapi kami benar-benar telah menghabiskan uang ini. Bahkan jika Anda membunuh kami, Anda tidak bisa mendapatkan kembali 6 juta. Tidak bisa mengeluarkannya." Chen Feng berteriak dengan keras, "Jika Anda tidak bisa mengeluarkannya, berikan padaku. Aku akan memukulmu dengan keras." Setelah menerima perintah, para pengawal bergegas maju dan mulai menyerang, tetapi Chen Haizu dengan cepat menghentikan mereka. "Tunggu sebentar." Ouyang De baru saja terkejut. Ketika dia melihat Chen Haizu menghentikan pengawalnya, dia dengan cepat berkata, "Tuan Chen masih bijaksana, telah dihabiskan." Chen Haizu memelototinya dengan tajam, lalu berkata kepada pengawalnya, "Pertama-tama lepaskan pakaian, jam tangan, perhiasan, dan semua barang berharga mereka, lalu pukul mereka." Dia menghitung dengan sangat jelas bahwa dia mengharapkan keluarga Ouyang tidak bisa membalas budi dengan uang, mereka hanya bisa mendapatkan kembali sebanyak mungkin uang yang mereka keluarkan. Para pengawal mengerumuni dan mengambil kembali semua jam tangan emas, jas kelas atas, dan sepatu kulit kelas atas dari Ouyang De, Ouyang Zi dan lainnya. Tas LV Ouyang San, sepatu Prada, dan gelang giok semuanya dilepas. Untungnya pengawal tersebut tidak mengambil gaun Chanel miliknya karena dia seorang wanita, namun Ouyang De sendiri tidak memiliki keberuntungan seperti itu, dan ditelanjangi dalam sekejap mata. Sangat disayangkan bahwa orang-orang ini baru saja melewati kecanduan orang kaya. Mereka sudah beberapa jam tidak berada dalam kejayaan, dan sekarang mereka telah benar-benar kembali ke bentuk aslinya. Ini belum berakhir. Setelah menanggalkan pakaian mereka, para pengawal tidak lagi merasa khawatir. Mereka meninju dan menendang keluarga Ouyang hingga hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak, membuat mereka menangis untuk ayah dan ibu. Oke, melihat pertarungan hampir selesai, Chen Haizu mengangkat tangannya untuk menghentikan pengawalnya, dan berkata kepada Ouyang De dan yang lainnya, "Cepat kembali dan kumpulkan uang untukku. Masalahnya belum selesai sampai kita mengumpulkan 6 juta. Petik 2. Ouyang San tahu bahwa masalah hari ini terlalu besar, tetapi dia selalu menjadi anggota klan Moonlight, jadi dia tidak punya tabungan. "Sayang, mengingat persahabatan kita di masa lalu, haruskah aku melupakan uangku?" "Bao, ibumu." Sebelum dia selesai berbicara, Chen Feng menendangnya ke tanah dengan tendangan terbang, "Dan kamu mendapat uang paling banyak. Biar ku beritahu, aku harus mengumpulkan 3 juta. Tidak peduli berapa banyak kerugianku." Sekarang Ouyang San tidak lagi berani bertindak genit, dan mengikuti petunjuk Ouyang Zi. Dia melarikan diri dalam sekejap. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di keluarga Ouyang yang tersisa. Setelah mereka pergi, keluarga Chen dan putranya menghitung barang-barang yang telah mereka rampas kembali.
Meski barang mewah ini baru dibeli, namun merupakan barang bekas dan akan langsung didiskon. Lagi pula, tidak bisa dijual seharga 6 juta. Secara relatif, ketiga mobil dan perhiasan tersebut lebih berharga, namun hanya bisa dijual 80% dari harga aslinya. Mereka menghitung total barang-barang ini bisa terjual hampir 4 juta, menyisakan kekurangan 2 juta. Sial, para bajingan ini sangat miskin sehingga mereka menghabiskan uang mereka begitu cepat. Chen Feng mengutuk dengan getir, dan kemudian berkata kepada Chen Haizu, "Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cepat jual 3 mobil dan barang-barang lainnya. Kami hanya dapat menemukan cara untuk mengumpulkan sisa uang terlebih dahulu." Chen Haizu tahu betul bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba menagih hutang dari keluarga Ouyang setelahnya, uang keluarga Gu tidak akan tertunda selama hari. Jika itu tidak terjadi dalam 3 hari, Gu Qingcheng pasti akan menyelesaikan masalah dengan ayah dan anak mereka. Setelah mengambil keputusan, mereka membawa pengawalnya dan mengusir ketiga mobil itu dari sini. Di dalam hotel, Ye Bufan dan 3 orang lainnya sedang duduk di lobi sambil makan. Gu Qingcheng bersikap dingin terhadap orang lain, tetapi dia sangat akrab dengan Ouyang Lan. Keduanya duduk bergandengan tangan, berbicara dan tertawa, dan tidak ada jejak Ceo Bingshan sama sekali. Makannya sangat menyenangkan dan berlangsung hingga larut malam. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gu Qingcheng, Ye Bufan mengemudikan Passat dan meninggalkan hotel bersama Ouyang Lan. Setelah masuk ke dalam mobil, Ouyang Lan berkata secara misterius, "Nak, gadis Qingcheng ini sangat baik. Ibu sangat menyukainya." Ye Bufan berkata, "Apakah kamu tidak menyukai cucu?" "Cucu baik, Qingcheng baik bagus, aku sangat menyukainya. Aku tidak tahu harus memilih yang mana sebagai menantu perempuanku. Tidak keberatan memiliki terlalu banyak menantu perempuan." Ye Bufan hendak berkata, "Apa?" Sebuah Porsche tiba-tiba muncul di depannya, berbalik dan melaju ke arah yang berlawanan, menghalangi tepat di depan mobilnya. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba hingga dia terlambat mengelak, sehingga dia hanya bisa menginjak rem. Lagi pula, sudah terlambat. Kedua mobil itu saling bertabrakan. Lampu depan Passat pecah seketika, dan bodi Porsche juga mengalami beberapa goresan. "Bagaimana kabarmu mengemudi? Menakutkan sekali." Pengereman tiba-tiba itu mengejutkan Ouyang Lan. Untungnya, dia mengenakan sabuk pengaman dan tidak terluka. Ye Bufan mengerutkan kening, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Pada saat ini, Porsche juga berhenti, dan seorang wanita bertopi merah muncul dari sana. Dia mengenakan t-shirt tali pendek dan kecil, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Mengenakan celana model lonceng berwarna putih dan sepatu hak tinggi berwarna merah, ia memiliki riasan yang indah dan terlihat cukup cantik, namun seluruh wajahnya penuh dengan arogansi. Setelah keluar dari mobil, wanita itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, "Bagaimana caramu mengemudi? Tahukah kamu betapa mahalnya mobil saya? Kamu tidak tahu bagaimana cara mengelak saat melihat mobil mewah. Siapa yang memberimu keberanian untuk menabrak mobilku?" Serangkaian pertanyaan membuatnya tampak semakin arogan dan mendominasi. Ye Bufan berkata, "Jelas kamu berbalik dan melawan jalan, kenapa kamu masih menyalahkanku? Maksudmu kamu masih menyalahkanku?" Wanita bertopi merah itu terus berkata dengan arogan, "Saat mengemudi dalam keadaan rusak Passat di jalan, kamu harus menjaga ekormu di antara kedua kakimu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang mengendarai Porsche? Beraninya kamu menantangku?" Ye Bufan kesal dengan wanita ini, "Maksudmu kamu tidak punya untuk mematuhi peraturan lalu lintas jika Anda mengendarai mobil yang bagus. Saya tidak pernah peduli dengan peraturan lalu lintas saat mengemudi. Tidak ada yang berani mengurangi poin dari saya, dan tidak ada yang berani mendenda saya. Di jalan, saya mengikuti aturan. Jika saya membuat putar balik, kamu harus menghindarinya. Jika aku menabrakmu, itu akan menjadi tanggung jawabmu." Meskipun Ouyang Lan tidak tahu cara mengemudi, dia juga tahu bahwa wanita ini tidak masuk akal. Dia berkata, "Nak, apakah kamu bersikap tidak masuk akal?" Wanita bertopi merah itu berkata dengan nada meremehkan,
sudah lama ku bilang padamu bahwa akulah kebenaran di Kabupaten Wufeng. Lupakan saja, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Mari kita panggil polisi dan biarkan polisi lalu lintas yang menanganinya. Bahkan orang yang pemarah seperti Ouyang Lan merasa kesal dengan wanita bertopi merah. Tanpa diduga, tepat setelah dia selesai berbicara, wanita itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan mulut besar. Beberapa orang malang yang mengendarai Pasat, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu akan menggunakan polisi lalu lintas untuk menekanku? Ouyang Lan terhuyung dan berkata dengan marah, bagaimana kamu memukul seseorang? Bukankah aku mengalahkanmu? Jika kamu berani menantang seseorang meskipun kamu sedang mengendarai kendaraan pengemis, aku akan menamparmu, teriak wanita bertopi merah dan mengangkat telapak tangannya lagi. Pop, tiba-tiba ada rasa sakit yang menusuk di wajahnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang keluar, hanya menyisakan topi merah yang jatuh ke tanah. Kejadian itu terjadi secara tiba-tiba. Ye Bufan tidak menyangka wanita itu akan mengambil tindakan. Dia tidak punya waktu untuk menghentikannya, jadi dia membiarkannya memukul ibunya. Bagaimana dia bisa berhasil sekarang setelah dia siap? Tamparannya keras, dan wanita bertopi merah itu dicambuk sejauh 7 atau 8 meter. Jika dia tidak secara paksa menahan amarah di dalam hatinya, dia akan segera meledakkan kepalanya.